Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Eh, Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran Tikom bersama Miss Dewi. Nah, sekarang kita akan mulai belajar Tikom dari LKS. Nah, silakan kalian buka LKS kalian bab 1 dengan judul mengoperasikan program Microsoft Word. Nah, di sini Miss minta kalian buka LKS-nya semua sambil kalian melihat video yang akan Miss berikan. Karena Miss hanya memberikan materi tapi langsung praktek menjelaskan. Jadi di sini kalian diminta untuk mencermatinya dengan baik. Ya. Yang pertama yaitu kita akan membuka jendela Microsoft Word. Nah, untuk membuka jendela Microsoft Word itu ada dua cara. Nah, cara pertama yang biasa kalian tahu itu dengan cara kalian klik Start, kemudian kalian pilih All Program, kemudian kalian pilih Microsoft Office. Nah, kalian pilih Word, seperti itu. Atau dengan cara kedua, yaitu dengan mengklik 2 kali icon Word-nya. Nah, yang kita akan pilih yang cara kedua karena di sini Miss sudah membuat icon Word-nya. Kita klik 2 kali. Nah, maka akan tampilan Word-nya akan seperti ini. Nah, untuk membuat lembar kerja baru, kalian cukup klik blank document. Nah, ini merupakan tampilan dari Microsoft Word-nya. Itu cara membuka jendela Microsoft Word. Dan selanjutnya kalian buka lagi di halaman 6. Kita akan coba membuat kop surat dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini Miss sudah membuka Microsoft Word. Sekarang Miss minta kalian perhatikan dengan baik-baik cara membuat kop suratnya. Langkah pertama yaitu kalian pilih menu view di sini. Nah, ini namanya menu bar ya. Kita pilih menu view. Lalu pastikan kertas kalian bentuknya print layout. Nah, kalau sudah ada tanda gini berarti kertas kalian sudah print layout. Nah, selanjutnya kalian arahkan kursor kalian ke bagian atas sini, kemudian kalian klik 2 kali. Nah, maka akan muncul namanya header dan footer tools. Nah, header dan footer tools ini kegunaannya biasanya digunakan untuk membuat kop surat bagian atas. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai surat, di atasnya ada kop surat, itu dia menggunakan header and footer tools. Nah, sekarang kita akan coba membuatnya. Nah, langkah kedua yaitu kalian tarik ya. Kalian tarik marginnya ya, atau identitasnya itu ke sebelah tengah atau sebelah kanan ya. Kita geser dia ke sebelah kanan sesuai keinginan kalian, mau agak ke dalam mau ke pinggir itu terserah kalian. Nah, selanjutnya kalian ketik nama perusahaan, nama instansi ataupun sebagainya yang ingin kalian buat sebagai kop surat. Nah, sekarang kita akan coba membuat kop surat untuk sekolah. Di sini berarti harus ada nama sekolahnya. Kita ketik. Nah, selanjutnya jangan lupa biasanya ada alamatnya ya. Ini kita tambahkan dulu ya. Nah, selanjutnya biasanya itu ada telepon ya. Ya, kita kosongkan saja teleponnya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya biasanya setelah isi nama, perusahaan dan sebagainya, itu akan diisi dengan logonya. Nah, caranya untuk memasukkan logo di kop surat ini, kita masih ada di menu desain ya, menu tambahan di header and footer tools. Kemudian kalian pilih di sini ada group insert dan kita pilih picture. Kita pilih. Nah, di sini Miss mempunyai logo SD-nya. Nah, kita pilih.
Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, untuk memindahkan dia ke sebelah kiri, ya, untuk sebelah kiri seperti ini, itu kalian ubah dulu posisinya itu agar bisa digerakkan. Kalau ini kan nggak bisa digerakkan, agak susah. Nah, kita harus ubah dulu posisinya dengan menggunakan icon work text. Nah, di sini kalau kita klik, ya, kalau kita klik gambar, maka akan muncul lagi menu format. Nah, kita pilih web text, kemudian kita pilih in front of text, kita klik. Nah, maka ini otomatis kita bisa merubahnya. Pertama kita kecilkan dulu, ya, biar sesuai. Kemudian kita pindahkan dia ke sebelah sini, kita geser. Bisa menggunakan mouse atau menggunakan kursor yang ada di keyboard, ya. Nah, setelah sudah dirasa sudah pas, kalian lepas. Nah, seperti ini jadinya. Nah, untuk selanjutnya, biasanya kalau di kop surat itu ada garis setelah logo dan nama instansinya, ya kan? Nah, untuk membuat garis itu, kalian ke menu home, ya, ini menu home. Kalian pilih group paragraph. Kemudian kalian klik icon borders. Kita pilih yang anak panahnya, kita klik. Maka kalian pilih yang paling bawah, yaitu borders and shading, kita klik. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalian pastikan ini borders, ya, karena kita akan menggambar garis. Nah, selanjutnya kita pilih custom. Nah, lalu ketiga kita pilih stylenya. Stylenya ini kita bisa pilih mau yang mana. Nah, kita pilih misalnya yang ini, kita pilih, ya. Kita pilih yang ini. Nah, setelah itu jangan lupa pas saat di preview ini kalian pilih yang mana yang mau digaris, karena yang mana yang mau kalian bikin garis. Nah, karena kita bikin kop surat di atas, maka ini yang kita klik. Nah, maka akan previewnya seperti ini. Setelah sudah semua, kalian klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ya, jadilah kop surat kita. Nah, lalu bagaimana untuk mengetik setelah kop surat ini udah selesai kita buat, terus kita mau ngetik isinya itu gimana? Nah, kita lagi ke menu desain di sini, ya. Terus kalian pilih close header dan footer. Kalau kita close, maka kop surat kita sudah jadi dan kita sudah mulai mengetik. Lalu kenapa ini buram? Ini menandakan bahwa kop surat kita sudah ada di bagian atas. Jadi dia tidak akan bisa kemana-mana, nggak bisa ke bawah ke atas. Jadi sudah terkunci intinya gitu. Jadi kalian bisa ngetik di bawah kop surat. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Nanti kalau belum paham bisa japri ke minus. Nah, kita lanjutkan lagi, masih di Microsoft Word, kita lanjutkan lagi, yaitu halaman 10, yaitu menutup file dokumen. Jangan lupa, setelah kalian membuat sesuatu di Microsoft Word, kita harus simpan dulu dokumennya agar tidak hilang. Ya, kita pilih file, kita pilih save, kita pilih tempatnya di mana, ya, ini sini, asal pilih aja, kita klik copy. Sudah, kita klik save. Nah, selanjutnya kita menutup file. Nah, untuk menutup file dengan menutup Word itu beda, ya, beda, jangan disamakan. Kalau untuk menutup filenya berarti Word-nya masih ada, cuma filenya doang yang hilang. Nah, dengan cara untuk menutup filenya, ya, kalian pilih menu file, kalian pilih close. Maka dokumennya sudah tidak ada, berarti sudah ditutup. Seperti itu. Jadi tapi masih dalam di program Microsoft Word, cuma lembar kerjanya doang yang tutup. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita buka lagi kop suratnya. Nah, kita coba buka lagi. Nah, ini untuk membuka kop surat, dan selanjutnya kita akan mencetak kop surat kita ini, ya, mencetak kop suratnya itu dengan cara kalian klik file,
kalian pilih print. Nah, untuk print ini harus diperhatikan ya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, printer kalian harus tersambung dengan komputer atau laptop kalian. Kalau belum, kalian harus install dulu agar bisa di-print. Nah, di dalam print ini, di bagian print ini ada beberapa hal harus diperhatikan. Yang pertama, yang tadi Miss bilang, harus jenis printernya apa yang mau digunakan. Itu kalian pilih. Kedua, di bagian printer di sini ada copies. Copies itu artinya salinan ya. Maksudnya kalian mau berapa nih, berapa banyak yang mau di print gitu. Ini di sini kalian bisa pilih 3, 4 dan seterusnya. Nah, setelah itu di setting itu ada beberapa jenis, ada print all text, print one side, collage, portrait, letter dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat, bisa semati juga di halaman 11 itu bagian menu-menunya. Nah, kalau di printer nih, print all page itu ada beberapa pilihan di sini. Ada print all page, itu artinya mengeprint seluruh halaman yang kita buat. Karena di sini 1 berarti halamannya cuma 1. Kalau current page itu hanya halaman tertentu saja yang akan di print. Hanya halaman itu. Nah, kalau custom print atau print custom range itu ngeprint dari halaman berapa ke halaman berapa, jadi bisa banyak. Misalnya kalian di sini di file kalian itu ada 30 halaman. Kalian hanya ngeprint dari halaman 6 sampai 15. Gak mungkin kan kalian cari dulu halaman 6 baru ke print, nanti halaman 7 print, halaman 8 print. Itu kan akan menghabiskan banyak waktu. Nah, kalian menggunakan custom print ini dan tulis halaman 6 sampai halaman 15. Maka secara otomatis saat di print itu mulainya dari halaman 6. Seperti itu. Ya, itu gunanya untuk print custom range, dan page-nya itu sesuai dengan custom print-nya tadi. Nah, di sini ada print one side. Maksudnya itu mencetaknya itu hanya 1 halaman tapi tidak dibolak-balik. Maksudnya tuh biasa kalau kita ngeprint tuh ada kayak seperti buku ada bolak-baliknya. Nah, kalau untuk printer ini biasanya printnya one side. Nah, yang harus diperhatikan juga posisi kertas. Kalau biasanya ngeprint tuh biasanya sudah ditentukan portrait atau landscape. Kalau biasanya sih portrait, atau kalian bisa memilih landscape, bisa landscape. Nah, nanti akan berubahnya seperti ini. Jadi di sini ada previewnya, kalian sebelum ngeprint juga bisa lihat. Nah, selanjutnya yaitu ada ukuran kertas. Nah, biasanya ukuran kertas itu disesuaikan dengan kertas yang kita inginkan. Biasanya menggunakan A4. Nah, maka kertasnya akan disesuaikan dengan A4 seperti itu. Jadi kalian harus menyesuaikan. Nah, setelah kalian sudah memenuhi standarnya, kalian tinggal klik print. Maka nanti akan mencetak seperti itu. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu untuk menutup jendela Microsoft Word. Karena tadi sudah kita close ya, close filenya, sekarang close Word-nya. Nah, dengan cara kalian bisa langsung ke menu X ini, kalian tinggal klik, atau kalian ke menu file, kemudian pilih close atau exit ya. Tapi kalau di sini biasanya close. Nah, biasanya langsung exitnya di bagian sini, atau bisa file ada tulisan exit. Kalau ini biasanya langsung di bagian silang biasanya kita tutup. Nah, itu sudah menutup jendela. Jadi untuk materi hari ini sampai sini. Jadi Miss minta kalian tandai apa yang kita pelajari hari ini. Jadi sampai jumpa minggu depan.